Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Menurut Kemenko PMK, kemiskinan ekstrim adalah kondisi di mana ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Dilansir dari CNBC Indonesia, Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia telah mampu menekan angka kemiskinan ekstrim di tanah air. Namun, masih ada sisa dari data angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2002 sebanyak 19% dari total penduduk menjadi sebesar 1,5% di tahun 2022. Menurut surat kabar merdeka.com, jika ditelaah lebih lanjut, penyebab kemiskinan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa poin seperti berikut ini. Terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan penyebab paling utama kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya keterbatasan lapangan pekerjaan akan membuat masyarakat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Penyebab kemiskinan di Indonesia yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan. Poin ini sangat berhubungan dengan poin penyebab kemiskinan yang sebelumnya. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Namun, kenyataannya distribusi pendidikan di Indonesia masih mengalami banyak hambatan sehingga membuat masyarakat Indonesia tidak bisa atau bahkan kesulitan mengenyam bangku sekolah. Harga-harga kebutuhan pokok yang terlalu tinggi juga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia yang ketiga. Ini jugalah yang menjadi alasan mengapa masyarakat miskin selalu merasa kurang atau bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagian besar masyarakat keluarga miskin menghabiskan 60-80% dari penghasilan mereka untuk mencukupi kebutuhan pangan saja. Penyebab kemiskinan di Indonesia yang keempat adalah terbatasnya akses masyarakat ke sumber daya yang ada. Suatu kelompok masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan karena adanya keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan atau adanya privatisasi sumber daya oleh segelintir orang. Dalam mengatasi kemiskinan ekstrem tersebut perlu dilakukan berbagai macam upaya. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrim dilaksanakan melalui 3 strategi utama yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu yang pertama, bantuan sosial reguler, seperti program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. Yang kedua, bantuan sosial khusus, seperti bantuan langsung tunai dana desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top-up bansos reguler, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Dan yang terakhir, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui yang pertama, peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu atau kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan. Yang ketiga, ada peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan. Yang keempat, ada pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan. Dan yang terakhir, ada pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultramikro dan mikro. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan merupakan strategi yang menyinergikan kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya melalui yang pertama ada pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan layanan infrastruktur sanitasi air minum layak. Dan yang kedua, ada peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.